Selamat pagi, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya hari ini kita dalam kondisi baik dan sehat, dan bersama-sama kita masuk dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Kamis 7 Januari 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Kisah Rasul pasal 9, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19 bagian A, dengan tema melayani dalam kuasa Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Engkau ya Allah mengizinkan kami mengalami kasih-Mu di hari baru ini. Kami akan mendasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Perlengkapi kami dengan kasih-Mu, dan kami menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Melayani dalam kuasa Tuhan, maka mayalan kuasana puan. Saudara yang terkasih, setiap orang masing-masing memiliki pengalaman kehidupan yang sulit untuk dilupakannya. Apakah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan? Hal yang sama dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus untuk menemui Saulus di rumah Yudas. Reaksi spontan dari Ananias langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan penganiaya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya yang membutakan dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 6. Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ayat 11. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus ingin melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah baginya, tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus tetap meminta Ananias pergi karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain.
Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Siapapun kita, orang besar atau orang kecil, kita harus setia mengambil peran dalam misi Allah. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami mengangkat syukur, hormat dan pujian kepadamu ya Tuhan. Betapa kami bersuka cita mendengarkan sabdamu pagi ini. Berikan pengajaran-pengajaran yang sungguh berarti bagi kami. Bahwa setiap kami dipakai Tuhan mengambil peran dalam misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus memberi diri dan melayani di dalam kuasa-Mu, sehingga pelayanan kami boleh bermakna bagi sesama kami. Ya Tuhan, peliharakan dan berkatilah hidup kami hari ini, dalam perjalanan kehidupan kami, dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami. Kami boleh mengerjakan apa yang akan kami kerjakan hari ini. Dan biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Allah. Seisi rumah kami Tuhan berkati. Peliharakan anak-anak kami. Peliharakan seluruh jemaat Gereja Toraja Tangerang. Saudara-saudara kami di tempat yang lain. Mereka juga dituntun Tuhan hari ini. Dijauhkan dari gangguan-gangguan. Terutama kiranya Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Berkati pejuang-pejuang terdepan hari ini, para dokter, para medis, tenaga rumah sakit, relawan TNI Polri, BNPB, semua kami yang menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari wabah COVID-19. Setiap kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan, Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil, ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati, terus melayani dengan baik, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalankan pemerintahan. Kami pun senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kesejahteraan. Ini doa syukur kami Bapa, kami persembahkan kepadamu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera dan shalom. Salam sehat.